Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to Miss Putri Class. Oke, hari ini kita akan belajar tentang articles. So, kalau dalam bahasa Inggris ada 3 articles, yaitu a, an, and the. Oke? And selain itu kita juga akan belajar tentang ask and give permission. Ya, apa itu ask and give permission? Ask itu adalah meminta, give itu adalah memberi, permission itu adalah izin. Jadi meminta dan memberi izin dalam bahasa Inggris. Are you ready? Yes, let's go. Ya, Miss Putri akan menjelaskan penggunaan dan n terlebih dahulu. Kapan sih kita menggunakan kapan kita menggunakan n? Oke? Sebelumnya, secara global dulu, jadi dan n itu digunakan untuk menjelaskan sebuah benda, seseorang, dan binatang gitu. Tetapi jika ada syaratnya nih, jika bendanya hanya satu, contohnya ya, an apple, a banana. An apple sebuah apel, ya nggak? A banana sebuah pisang. Miss, kalau pisangnya ada 2, boleh nggak pakai an? No, tidak boleh, ya. An atau bisa diartikan itu juga satu. Jadi kalau bendanya lebih dari 1, ya tidak bisa. Oke? Lalu selanjutnya adalah ketika bendanya tidak spesifik atau objeknya tidak spesifik. Contoh kalimatnya, he is a student. Dia seorang siswa. Kenapa kalimat di atas tidak spesifik? Ya, karena kita belum tahu nih namanya siapa, kelasnya berapa. Kita hanya tahu bahwa dia seorang siswa, begitu ya. Terus contohnya lagi, nggak ada di tulisan ini, tapi contohnya Miss Putri bilang, that is a bag. Miss Putri bilang itu adalah sebuah tas. Tapi tidak spesifik, bisa banyak banget tas. That is a bag, itu adalah sebuah tas. Tas yang mana yang Miss Putri tunjuk ya? Karena banyak tas, tapi Miss Putri hanya bilang itu adalah sebuah tas, satu doang yang Miss Putri tunjuk. Tapi kita nggak tahu tas yang dimaksud adalah tas yang mana. Begitu ya? So, kapan kita pakai n, kapan kita pakai e? Jadi kita pakai n ketika huruf depannya terdengar seperti huruf vokal ya. Terdengar seperti huruf vokal. Bukan karena depannya huruf vokal, tapi terdengar ya. Contohnya, an apple. Oke, kebetulan an apple itu depannya huruf vokal. An orange juga depannya huruf vokal. Tapi bagaimana dengan an hour dan an XL? An hour itu kan bukan huruf vokal kan, depannya H, depannya H. Lalu XL juga depannya X. Tapi kenapa depannya N? Ayo, ada yang tahu? Ya, karena an hour ya, an hour. Seolah-olah depannya A, ya nggak? Hour, jadinya pakainya N. Begitu juga dengan an XL. Seolah-olah depannya E, jadinya XL, NXL, begitu. Oke, selanjutnya kapan kita menggunakan e? Kita menggunakan e ketika huruf depannya terdengar seperti huruf konsonan. Contohnya, a banana, a melon. Itu kebetulan depannya hurufnya konsonan ya, huruf B and huruf M. Tapi bagaimana dengan university dan unit? Kan depannya umis, kok pakai e? Ya, karena university. Coba, university, seolah-olah depannya itu seperti ada huruf y-nya, ya nggak? Jadi bukan university, tapi university, terus unit. Jadi university and unit pakainya karena seolah-olah depannya itu adalah huruf y. Ya, begitu ya. Nah, sekarang kapan kita menggunakan the? The digunakan untuk benda yang lebih spesifik atau menjelaskan bagian sebuah benda, begitu ya. The juga bisa digunakan ketika bendanya lebih dari 1. Contohnya tadi kan an apples, tapi kalau ada 2 gitu ya, lebih dari 1, kita bisa pakai the. Jadinya bacanya the apples. Ya. Nah, di sini ada contoh, there is a bag.
The bag is black. Nah, ini yang seperti Miss Putri contohkan tadi. There is a bag. Tapi lebih dijelaskan lagi, lebih detail. The bag is black. Jadi bag-nya ditambahin the di depannya. The bag is black. Ya, tasnya warna hitam. Nah, itu lebih spesifik lagi. Tas yang mana? Oh, tasnya warna hitam. Begitu ya. Lalu ada contoh selanjutnya adalah there are 10 tables in the classroom. The tables are still new. Kita bisa melihat kata yang pertama adalah in the classroom. Kenapa pakai the, Miss? Kenapa nggak in a classroom? Karena kita sudah tahu kelas yang itu tuh kelas yang ada 10 meja gitu ya. Bukan kelas yang lain, kelas yang itu yang sudah pasti spesifik kelas yang ada 10 mejanya. Jadinya pakai the. Nah, selanjutnya the tables are still new. Kok pakai the? Ya, pertama karena tablesnya itu ada 10, ada banyak, jadi nggak mungkin pakai e. Lalu yang kedua, karena lebih spesifik. Tablesnya tables yang mana? Meja yang mana? Oh, meja yang di kelas itu meja yang masih baru. Jadinya sudah spesifik ya, pakainya the, begitu. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang asking for permission, meminta izin. Oke, di sini kita meminta izin. Biasanya kan kita, may I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Itu boleh. Tapi di sini kita belajar menggunakan kata, kalimat ya. Do you mind if I? Do you mind if I? Artinya itu adalah, apakah kamu keberatan jika saya? Titik-titik, jika saya apa nih? Nah, contohnya ada di sini. Do you mind if I go to the toilet? Apakah kamu keberatan jika saya pergi ke toilet? Lalu gurunya menjawab, of course not. Of course not. Oh, tentu saja tidak. Tentu saja tidak keberatan. Silakan kalau mau ke toilet, gitu ya. Jadi di sini responnya kalau misalnya dia tidak keberatan atau dia mengizinkan ya, kita bisa jawab not at all. Sorry, ini salah. Harusnya tulisannya not at all. Oh, tidak sama sekali. Maksudnya tidak sama sekali itu tidak sama sekali keberatan. Jadi kamu boleh gitu. Lalu yang kedua ada of course not. Oh, tentu saja tidak gitu. Tentu saja tidak keberatan. Jadi boleh ya. Tapi kalau kamu keberatan ya, kamu bisa bilang yes I mind atau yes I do. Apakah kamu keberatan? Yes I mind. Saya keberatan. Yes I do. Ya, saya keberatan. Begitu ya. Itu jawabannya. Selanjutnya open page 46. Buka halaman 46. Nah, di sini ada sebuah dialog, okay? Performs the two following dialogues in front of the class. Jadi seharusnya kalian performs di depan kelas ya. Tapi karena sedang seperti ini, Miss Putri yang akan membacakan. Oke, siap ya? Dialog pertama. Susan, do you mind if I go out tonight, Mom? Not at all. Where are you going? I'm going to Arif home to do English homework. Okay, be careful. Thank you, Mom. Itu dialog pertama. Next dialog kedua. Do you mind if I go out tonight, Mom? Yes, I do. Where do you want to go? I want to go to the movie with Anita. It's Monday. You still have homework. You may go on Saturday night. Oke, Mom. Oke, bisa kita lihat dari dialog 1. Ceritanya kan Susan minta izin untuk keluar malam-malam. Boleh nggak, Ma? Apakah kamu keberatan jika aku keluar malam? Terus mamanya bilang, not at all. Oh, sama sekali tidak keberatan gitu ya. Nah, berarti Susan diizinkan. Tapi kalau dialog 2, Ma, apakah kamu keberatan jika aku keluar malam ini? Yes, I do. Ya, aku keberatan. Mamanya keberatan, berarti tidak diizinkan ya. Begitu bedanya. Oke, sekarang tugasnya. Tugasnya kalian bisa buka halaman 47 nomor 1. Cukup satu nomor saja, yaitu nomor 1. Ya, di sini kalian harus membuat dialog seperti contoh tadi. Dialognya berdasarkan situasi di bawah ini, ya.
Nomor 1 yaitu you are having an English test. You don't know some of the English word. Ask for your teacher's permission to open dictionary. Jadi ceritanya kamu ulangan bahasa Inggris, kamu nggak tahu artinya, kamu minta izin ke guru kamu untuk buka kamus. Kira-kira boleh nggak? Gitu ya. Kamu bisa terserah jawaban kamu. Mau gurunya mengizinkan? Boleh. Kayaknya ulangan bahasa Inggris nggak boleh buka kamus deh, jadi gurunya tidak mengizinkan. Itu juga boleh. Pokoknya terserah kamu, bikin sebagus mungkin. Yang paling bagus, nilainya tentu saja bagus juga. Iya nggak? Oke, siap ya? If you have any question, you can ask me. Kalau punya pertanyaan, kamu bisa tanya ke Miss Putri. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika videonya tidak sempurna ya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya. Semoga kita sehat selalu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.